Halo, perkenalkan nama saya Rian Asmianafi, saya dari 11 Mia 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai serangan umum 1 Maret tahun 1949. Jadi langsung kita mulai saja. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di era perang kemerdekaan Indonesia yang kala itu baru saja merdeka, yang mana terpaksa harus menandatangani perjanjian Reville seiring dengan kembalinya pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan Jepang. Sesuai dengan hasil perjanjian tersebut, pemerintah Republik kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Namun, pada Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Yogyakarta yang dikenal sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara pun telah diduduki oleh Belanda. Selain Yogyakarta, Belanda pun juga menduduki wilayah di sekitar seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Melihat situasi yang semakin genting ini, Sri Sultan Hamengkubuwono mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Dalam suratnya, Sri Sultan yang saat itu sudah melepas jabatannya di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat meminta izin agar diadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman pun lalu menyusun rencana untuk merebut kembali Jogja dan mengusir Belanda. Panglima lalu menyetujui permintaan Sri Sultan tersebut dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari dan terjadi di hampir setiap sudut di ruas jalan area Yogyakarta. Pertempuran antara rakyat Indonesia dengan Belanda berkecamuk dengan dahsyat. Sejarah mencatat Yogyakarta saat itu dikepung oleh gerilyawan TNI di berbagai sudut kota. Belanda saat itu kurang persiapan, lalu merasa terkejut yang menyebabkan tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hanya butuh sekitar 6 jam bagi TNI untuk merebut kembali kota Yogyakarta. Pasukan Belanda yang sudah berhasil dipukul mundur lalu meninggalkan pos militernya. Beberapa kendaraan seperti artileri milik Belanda pun juga dirampas pihak TNI. Pada pukul 12, Soeharto memerintahkan pasukannya untuk mengosongkan kota dan kembali ke pangkalan gerilya. Berita kemenangan TNI ini menyebar sampai ke Washington DC, Amerika, yang mana saat itu PBB sedang menjalankan sidang yang diikuti oleh perwakilan Indonesia. Dengan kemenangan serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perundingan dengan Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini menjadi bukti masih utuhnya kekuatan TNI dengan negara Republik Indonesia di mata dunia. TNI dan NKRI tidak hilang ataupun mati yang selalu dipropagandakan oleh pihak Belanda. Sebelumnya pihak Belanda selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak memiliki kekuatan dan karenanya Belanda berhak menanamkan kekuatannya. Namun, kemenangan besar TNI dan rakyat Indonesia dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 telah membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memang berdaulat. Ya, memang tak banyak yang perlu saya katakan karena faktor durasi juga. Jadi itulah sedikit ringkasan dari saya mengenai serangan umum 1 Maret tahun 1949. Ya, mungkin sekian yang ingin saya katakan. Saya Rian Asmianafi dan sampai jumpa di lain kesempatan.